Di daerah Apaukayan, Kabupaten Malinau, sebuah kawasan pedalaman di garis perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia, inilah kondisi saudara-saudara kita. Jalanan rusak parah, tanah berlumpur licin saat hujan, dan jembatan kayu rapuh yang nyaris runtuh, menjadi tantangan sehari-hari dalam kehidupan mereka. Di awal kepemimpinannya, Bupati Wempi telah berupaya meringankan beban rakyat, melalui program subsidi ongkos angkut penumpang dan barang. Namun perjuangan sesungguhnya adalah menuntaskan akses jalan, agar kemerdekaan benar-benar terasa sampai ke garis perbatasan negeri ini. Karena disinilah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Simak laporan khusus ini sampai tuntas, agar kita benar-benar memahami makna kemerdekaan di tapal batas Indonesia. Ketika ini tidak selesai, mungkin kita tercatat juga gubernur dan kepala daerah yang tidak pernah menyelesaikan persoalan perbatasan ini. Mudah-mudahan di masa kita persoalan ini selesai. Karena ini sebuah tantangan, benar, ini sebuah tantangan. Kebetulan kami punya alat berat, di 4 kecamatan ini kita telah mengadakan alat berat 6 unit setiap kecamatan, doser, traktor, SK-nya, program periode kepemimpinan pertama saya. Dan saat ini hari Senin kita akan geser alat menuju ke 122. Izinkan kami untuk berproses, ya, dan izinkan kami untuk menggarap dulu, mengerjakan dulu, sementara risiko kita ini kan juga besar, Pak Bu. Karena APBD yang kita pakai kan tidak dalam wilayah kewenangan daerah. Tapi kami juga minta dukungan kepada BPK agar tidak menjadi persoalan hukum. Tetapi ini satu-satunya jalan yang memang harus dilewati oleh masyarakat. Bahkan pemerintah sekarang tidak bisa membangun. Jadi kami alokasikan APBD kami untuk membangun di sana macet, Pak. Jadi kami satu-satunya hanya berharap dengan Malaysia. Nah, kalau kami menggunakan APBD, menggunakan pesawat, tidak mampu. Hanya pesawat itu hanya dengan kapasitas 800 kilo. Bayangkan membawa logistik dengan kondisi seperti itu. Nah, jadi situasi inilah yang terjadi saat ini, dan Kepala Dinas PUPR kami perintahkan hari Senin sudah geser alat, Pak. Sudah geser alat dari jalan, Pak, jalan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Langkah panjang perjuangan membangun perbatasan telah dirintis sejak awal masa kepemimpinan Bupati Malinau Wempi. Konsistensi tanpa henti itulah yang menjadi nafas perjuangannya hingga hari ini. Dimulai dari rapat fasilitasi dan koordinasi infrastruktur fisik di kawasan perbatasan, yang digelar di Hotel Tamarin, Jakarta, pada 8 Maret 2024. Komitmen itu berlanjut di lapangan. Pada 5 hingga 6 Juni 2024, untuk pertama kalinya rapat koordinasi pembangunan perbatasan dilaksanakan langsung di Desa Longnawang, Apaukayan, Kabupaten Malinau. Melalui rakor seperti ini, ya tidak mensungkan bagi kami bisa dikatakan Pak Bupati untuk bisa membangun Bapak Pembangunan Perbatasan. Dengan kehadiran beliau ini bisa kita buat gelar sebagai Bapak Pembangunan Perbatasan. Memang selama ini hati kita di Indonesia, tetapi perut kami masih di Malaysia. Selama ini beliau sudah cukup berjuang untuk perbatasan, bahkan mendatangkan juga alat berat untuk buat jalan. Tetapi karena ini masalahnya, kita mau buat tapi ada terbentur dengan aturan hukum yang berjalan di bangsa ini. Ini dari kementerian luar biasa, tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini 7 kementerian loh yang hadir di perbatasan ini, khususnya di Kecamatan Kainulu, Desa Longnawang ini. Saya tidak nyangka satu-satunya bupati yang bisa membawa pejabat-pejabat dari kementerian itu adalah Pak Bupati Wempi. Pak Wempi ini dia menyatunya dalam segi berjuang untuk masyarakat. Ketika dia bicara tadi, saya sangat salut, Pak. Boleh dikatakan dia ujung tombak masyarakatnya sendiri berhadapan dengan pemerintah pusat. Tidak salah kami di perbatasan ini memilih beliau sebagai pemimpin yang sangat kami harapkan untuk mencari terobosan-terobosan. Dalam rakor bersejarah itu,
Kehadiran pejabat kementerian di jantung perbatasan menjadi bukti keberhasilan diplomasi Bupati Wempi, hingga ia dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Perbatasan. Namun perjuangan belum selesai. Pada 6 Desember 2024, Bupati Wempi kembali memperkuat sinergi melalui rapat koordinasi dengan BNPP RI di Jakarta. Langkah demi langkah berlanjut. Dalam retret kepala daerah di Magelang, Bupati Wempi menegaskan kembali pentingnya konektivitas antar wilayah, berdiskusi langsung dengan Gubernur Kaltim, Gubernur Kaltara, serta Sekretaris BNPP. Konsistensi dan kerja keras itu akhirnya membuahkan hasil. Pada 26 April 2025 di Balikpapan, dalam pertemuan strategis antara Gubernur Kaltim, Gubernur Kaltara, dan Bupati Malinau Wempi, tercapai kesepakatan membangun jalan tembus perbatasan. Berkaitan dengan jalan, saya begitu ketemu dengan Ibu Pingding, beliau ke kantor. Sebelum kita melaksanakan ketemu beliau, saya sudah ketemu dulu dengan Pak Bupati Malinau di retret, dan itu langsung juga dengan Pak Gubernur Kaltara pada saat itu. Pertama, kami punya komitmen, jadi begitu beliau udah datang, saya langsung memberikan instruksi, buka jalan itu. Insya Allah saya yakin sudah bisa dilewatin dalam waktu dekat ini, karena penggeseran anggaran sudah dilaksanakan. Kesepakatan ini membuka babak baru dalam pembangunan kawasan perbatasan Indonesia. Untuk pertama kalinya, dua provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang bersepakat membangun konektivitas strategis. Memang jalan ini dari 144 km terdiri dari 122 yang ada di Kaltim dan 22 km ada di Kaltara. Dan 88 km-nya adalah kawasan hutan. Nah, sehingga kami harus melakukan koordinasi dengan PT Sumalindo. Tanggal 16 April yang lalu kita sudah mengadakan rapat Pak Gubernur dengan PT Sumalindo 2 dan Sumalindo 5, karena HGU-nya memang ada dua perusahaan, dihadiri juga oleh Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, dan sesuai arahan Kementerian Kehutanan melalui BPKH, pola yang akan diambil adalah pola kerjasama. Jadi pola PKS, karena untuk pinjam pakai atau mengalihkan menjadi kawasan bukan hutan itu akan memakan waktu yang lama. Sehingga yang paling sederhana adalah melalui kerjasama antara pemerintah provinsi dan Sumalindo. Itu sudah kita lakukan rapat yang kemarin, dan PT Sumalindo menyatakan tidak berkeberatan untuk melakukan kerjasama proyek ini. Dan tahapan berikutnya adalah kami masing-masing dari kami sudah memegang draft PKS-nya untuk mempelajari pasal per pasal. Dalam waktu dekat akan kami adakan pertemuan kembali dengan PT Sumalindo untuk memastikan pasal per pasal ini disetujui. Nah, kemudian Pak Gubernur juga langsung memerintahkan pergeseran anggaran, jadi bukan di anggaran murni atau perubahan, tapi digeser. Digeser dan teralokasi insya Allah sudah 28 miliar. 28 miliar dengan target pemeliharaan yang penting bisa lewat dulu. Dan ini ya, dan rencananya akan dilakukan kerjasama dengan TNI. Tidak hanya itu, karena ini aksesnya ke Kaltim, ke pusat kota, yang diharapkan jalan mulai dari Longwadun, Ujo Bilang sampai ke Tering juga ada tambahan anggaran lagi. Jadi selain APBN yang masuk di sana, yang sekarang yang sudah bagus itu dari Ujo Bilang sampai Jembatan Ratah sampai ke Tering ini kurang lebih 80 kilo, 40 yang dari STA 0 sampai 45 rencana PBD provinsi akan menyelesaikannya. Tahun ini Puan. Tahun ini. Dan Pak Gubernur juga sudah dialokasikan 200 miliar di ruas itu. Begitu juga yang menjadi kewenangan APBN. APBN sendiri akan ada proyek Mobius di sana, mereka masih sedang melakukan pengadaannya. Ini insya Allah 3 tahun tuntas, 2027 tuntas yang APBN. Penjelasan teknis ini mempertegas bahwa pembangunan perbatasan bukan lagi sekadar wacana, melainkan telah memasuki tahap nyata, terukur, dan penuh komitmen. Ya, setelah kita dikumpulkan, setelah pelantikan di Magelang, saya menyampaikan aspirasi ini dan respon beliau-beliau begitu luar biasa. Dan itu kita saksikan hari ini. Jadi komitmen yang selama ini kita tunggu itu dapat terrealisasi, ya, hanya dalam hitungan tidak sampai tahun. Beliau sebelum 100 hari. Iya, belum 100 hari. Beliau tadi sudah sampaikan di jalur ini ada 160 sekian kilometer yang terkonek dari Maulu sampai ke Apokaya, tepatnya Kecamatan Sungai Bu.
Dan dari 122, Pak Gubernur Kaltim berkomitmen untuk segera melakukan itu. Jadi kita punya sekian kilometer yang juga, ya Pak Gubernur tadi juga sudah menyampaikan, Pak Gubernur Kalimantan Utara akan membantu kami mendistribusi dukungan terhadap BBM. Nah, sehingga jalur ini akan terselesaikan. Jadi kita tidak ingin lagi ya logistik itu terlalu tergantung dengan Malaysia. Ya, jadi harapan kita ini satu kolaborasi yang luar biasa. Semua ini menjadi bukti nyata. Perjuangan yang dimulai sejak awal kepemimpinan, dilanjutkan dengan konsistensi, kolaborasi, dan semangat pantang menyerah, telah mengubah mimpi pembangunan perbatasan menjadi kenyataan. Karena sesungguhnya, Indonesia, wajahnya ada di perbatasan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, tim Pijar Malinau melaporkan.